Sahabat Romi, itulah 6 dosa atau kesalahan yang harus dihindari, yang harus ditinggalkan oleh mereka yang ingin mendapatkan peruntungan. Sadosa jata nidra tandri bayam alasyam dirga sutrata. Om Swastiastu. Hong Hulun Basuki Langgeng Rahayu Sagung Dumadi. Para pemirsa, sahabat Romi, dimanapun panjenengan berada. Sloka yang tadi barusan saya tembangkan dengan langgam Jawa itu diambil dari Pustaka Mahabharata, Parwa yang kelima, Adhyaya yang ke-33, dan sloka yang ke-66, atau pada Udyoga Parwa, Adhyaya 33, sloka 66. Nomor slokanya cantik, yaitu babnya nomor 33, slokanya nomor 66. Dan ini berbicara tentang 6 dosa, 6 kesalahan yang ada pada diri manusia ketika dia mencari peruntungan. Nah, ini sesungguhnya adalah nasihat dari Widura kepada Dhritarashtra yang kemudian dibukukan dalam buku Widuraniti. Menurut Widura, sebagaimana disebutkan di dalam sloka tersebut, ada 6 kesalahan yang harus dihindari oleh mereka yang ingin mencari peruntungan atau mendapatkan kesejahteraan di dalam hidupnya atau di dalam pekerjaannya. Nah, apa saja 6 kesalahan itu, sahabat Romi? Sebagaimana bunyi sloka tersebut, ya, dikatakan sat dosa uruse neha. Nah, ini kalau diartikan satu persatu, sat itu 6, dosa itu kesalahan, puruseneha dari kata purusena iha. Purusena itu yang disebabkan oleh purusa, orang, iha di sini. Jadi ada 6 kesalahan yang disebabkan oleh orang. Hatawya butim icata.
Hatawiyah itu artinya yang harus ditinggalkan atau dihindari. Butim, butim itu artinya peruntungan atau kesejahteraan. Ya, icata, ya butim icata, icata itu artinya menginginkan. Jadi yang harus dihindari oleh mereka yang menginginkan peruntungan atau kesejahteraan ketika mereka melakukan aktivitas dalam pekerjaannya. 6 itu adalah ini ya, nidra tandrim, ya nidra tandrim bayam kroda. Yang pertama adalah nidra, yang kedua adalah tandri, yang ketiga adalah bahaya, yang keempat adalah kroda, alasam dirga sutrata, yang kelima adalah alasya, yang keenam adalah dirga sutrata. Nah, yang pertama yang harus ditinggalkan bagi mereka yang menginginkan peruntungan itu adalah nidra, tidur. Jadi tidur saat mencari peruntungan itu sangat tidak dianjurkan. Oleh karena itu, bagi Anda yang ingin mencari peruntungan, sebaiknya pada malam hari tidur lebih cepat. Jadi supaya besoknya kerja itu bisa lebih fresh. Makanya jagalah tidurmu supaya ketika bekerja itu tidak mengantuk atau tidak sampai ketiduran. Yang kedua itu adalah tandri. Tandri itu bisa diartikan lesu. Lesu itu artinya tidak semangat. Jadi ketika kita mencari peruntungan di dalam bekerja, itu harus semangat. Jangan sampai lesu, apalagi lemah dalam bekerja. Maka ini akan menghilangkan peruntungan kita, akan menghilangkan keberuntungan kita di dalam memperoleh hasil yang baik dari pekerjaan kita. Yang ketiga, bahayam. Bahayam itu dari kata bahaya yang artinya rasa takut. Nah, ini juga harus ditinggalkan. Ketika kita melakukan pekerjaan, aktivitas apapun, sebagai profesi apapun, itu harus kita buang jauh-jauh rasa takut. Jadi kita harus punya kepercayaan dalam diri. Yang penting kita melakukan hal yang baik, maka kita tidak perlu takut. Yang keempat adalah krodaha. Kroda itu artinya marah atau mudah tersinggung. Nah, di dalam kita melakukan aktivitas atau pekerjaan untuk semua profesi apapun, untuk mencari peruntungan yang baik, maka kita harus menghindari yang namanya marah. Kita harus menghindari yang namanya mudah tersinggung. Ya, jadi kalau kita mudah marah, mudah tersinggung, itu akan menyebabkan kita ada di dalam kebodohan, ada di dalam kebingungan. Jadi orang yang marah itu mudah sekali hilang akalnya. Ketika hilang akalnya, kita akan menjadi seperti orang bodoh, ya, dan mudah mungkin tertipu oleh orang atau mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Makanya kita harus menghindari yang namanya marah. Yang kelima adalah alasya. Ya, alasya dalam bahasa Sanskerta artinya malas. Jadi rasa malas di dalam diri ketika kita mau bekerja itu harus dihilangkan jauh-jauh. Kalau kita ingin mencari peruntungan yang lebih dari pekerjaan kita. Makanya pekerjaan apapun itu harus dilakukan dengan rajin. Sebenarnya tidak ada orang yang mungkin beruntung, terlalu beruntung, itu tidak ada. Yang ada adalah mereka yang rajin dan yang malas. Ketika mereka rajin dalam bekerja, maka peluang peruntungannya tentu akan lebih besar daripada mereka yang malas, ya.
Jadi kalau kita ingin beruntung di dalam pekerjaan kita, dalam bidang profesi apapun, maka yang harus kita lakukan adalah rajin. Jika ada mungkin teman kita ketika dia bekerja mencari peruntungan lewat bisnis apapun misalnya, dia berangkatnya itu lebih awal dan pulang lebih akhir dari teman-temannya, ya jangan salahkan kalau kemudian dia bisa mendapatkan peruntungan yang lebih dari mereka yang malas. Makanya tinggalkanlah semua alas ya, termasuk alasan ya. Ini. Yang keenam adalah dirga sutrata. Dirga sutrata ini menunda-nunda. Jadi menunda-nunda waktu, menunda-nunda sesuatu, hal yang memang harus kita kerjakan pada saat itu juga. Ya, kalau kita mengenal istilah waktu yang baik, kala yang baik, ketika kita sudah diberikan timing, kita sudah diberikan target waktu, itulah sesungguhnya kala yang harus kita tepati. Jadi jangan lagi ditunda-tunda. Ketika kita menunda-nunda waktu, itu sama dengan menunda-nunda peruntungan kita, menunda-nunda butim kita. Jadi kalau kita ingin buti atau peruntungan kita, rezeki kita itu menjadi lebih baik, maka jangan pernah menunda-nunda yang seharusnya kita lakukan. Maka dari itulah kita harus bisa melakukan waktu atau bisa mengefisienkan waktu sehingga hasilnya atau mungkin pekerjaan kita itu lebih efektif. Dan kalau kita sudah bisa memanage waktu dengan baik, saya yakin peruntungan kita akan menjadi lebih jelas. Sahabat Romi, itulah 6 dosa atau kesalahan yang harus dihindari, yang harus ditinggalkan oleh mereka yang ingin mendapatkan peruntungan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Om Santi 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 Om.